Kalau kita baca Al-Quran, ya, kalau kita baca Quran, istilahnya gimana Pak ya? Kalau baca buku biasa, itu kalau nggak baca dari awal nggak nyambung, betul kan? Nggak nyambung. Mesti baca dari muqaddimahnya baru masuk bab 1, bab 2. Kalau kita baca asal aja, buka bab 3 langsung baca, nah kagak paham tuh apa yang dimaksud oleh penulis ini. Ya, nggak mungkin bisa paham. Sebab dia harus ada penjelasan awalnya dulu, muqaddimah seperti apa, postulatnya apa, ya, apa pentingnya ini. Ya, tapi kalau Al-Quran, ente mau baca halaman berapa aja, mau baca surat apa aja, itu ya nyaman, ya, enak dibaca, enak, kemudian dipahami juga enak. Kadang-kadang juga sesuai dengan perasaan hati kita. Ketika hati kita lagi begini, kita baca buka Al-Quran, oh ternyata kita bisa bikin adem, bikin tenang. Itu hebatnya Al-Quran itu. Dan tidak membosankan jadinya. Sebab banyak aspek-aspek dalam Quran itu yang diulang-ulang, ya kan? Kisah Nabi Adam diulang banyak di beberapa surat. Kisah Nabi Ibrahim diulang. Tapi orang nggak bakal bosen, Pak. Baca kisah Nabi Adam di surat Al-Baqarah dengan surat Al-Maidah, dengan di surat di surat yang lain itu, termasuk di surat Toha, ada kan kisah tentang Nabi Adam itu. Itu perspektifnya berbeda-beda, penekanannya beda-beda. Jadi orang nggak bosan, dan bahkan dapat ilmu baru, dapat perspektif baru. Oh, kisah Adam ini ternyata saling terhubung. Yang ini bicara tentang ini, yang itu bicara tentang anaknya, ini bicara tentang manajemen hidup di dalam sorga supaya diterapkan di dunia bagaimana. Kisah Nabi Musa juga sama, paling banyak diulang dalam Quran. Tapi kita baca kisah itu nggak bosan. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kantongnya masih berisi. Alhamdulillah, jangan sampai kanker ya, kantong kering. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat kita dapat beribadah salat zuhur berjamaah pada siang hari ini. Alhamdulillah atas nikmat kita dapat bersilaturahim, bertatap muka di majelis ilmu. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini, kata Nabi SAW, adalah masjid-masjidnya. Dan sebaik-baik tempat yang kita tempati hari ini, kita berada di dalam majelis ilmu, insya Allah menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini sangat istimewa. Hari ini tanggal 6 Oktober ya, 2025. Besok tanggal 7 Oktober. Kenapa saya perlu mention atau mengingatkan perihal tanggal? Ini bukan sembarangan tanggal ya. Bukan karena juga TNI baru merayakan HUT-nya yang ke-80 kemarin 5 Oktober. 6 Oktober itu kalau dalam sejarah umat Islam modern itu dikenal dengan perang tahun 1973 yang pecah pada tanggal 6 Oktober antara Mesir dan Israel dalam perang Yom Kippur. Itulah satu-satunya tentara Arab, yaitu tentara Mesir,
berhasil membalikkan keadaan setelah kekalahan perang pada tanggal 5 sampai 10 Juli tahun 1967. Perang Arab Israel tahun 1967 itu berhasil mencaplok wilayah Gaza yang saat ini sedang bleeding ya, sedang berdarah-darah. Dulu dicaplok Gaza ini oleh Israel tahun 1967 pasca perang 67, 10 hari, perang 6 hari, maaf. Kemudian karena Gaza itu dulu berada di bawah administrasi Mesir. Ya, dikelola oleh Mesir. Ya. Setelah itu dicaplok dan dijajah oleh Israel tahun 67 sampai tentara Zionis itu keluar tahun 2005. Ya. Itu sejarahnya. Sampai sekarang mereka tidak berhasil menduduki Gaza. Dan satu-satunya wilayah Palestina yang tidak berhasil dijajah oleh Israel ini ya Gaza itu, atau Gaza Strip, atau jalur Gaza. Kemudian juga Israel berhasil mencaplok wilayah tepi barat yang luasnya itu 10 kali lipat dari jalur Gaza. Tepi barat inilah yang menjadi rumah bagi kota Yerusalem Timur atau Al-Quds, di mana di situ ada Masjidil Aqsa. Jadi praktis Masjidil Aqsa itu baru dijajah, dikuasai oleh Israel tahun 1967. Sebelumnya masih di bawah administrasi kerajaan Yordania. Ya, jadi Palestina ini dulu tercabik-cabik ya, nggak punya negara. Jadi wilayah-wilayahnya yang masih independen itu dikelola di bawah administrasi beberapa negara Arab. Kemudian Israel juga mencaplok dataran tinggi Golan yang menjadi haknya Suriah. Ya, sampai sekarang, tahun 60 sampai sekarang itu dalam status quo. Ya, inilah fakta bahwa mereka kemudian pihak Zionis Israel ini mempopulerkan sebuah istilah bahwa tentara IDF itu adalah tentara yang tidak terkalahkan. Ya, dan slogan ini akhirnya kemudian runtuh karena apa? Karena peristiwa 7 Oktober 2023 yang kita kenal dengan peristiwa operasi militer yang diberi kata sandi atau operasi sandinya itu adalah Taufanul Aqsa atau Badai Al-Aqsa ya, yang besok tanggal 7 Oktober ini berarti genap dia berjalan selama 2 tahun. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali perubahan-perubahan dunia dalam 2 tahun ini, sehingga banyak pakar mengatakan dunia geopolitik internasional ini sebelum dan sesudah Badai Al-Aqsa itu jauh berbeda. Ya, gelombang dukungan negara-negara anggota PBB untuk mengakui negara Palestina sangat besar. Bahkan negara-negara sekutu utama Israel dan Amerika yang selama ini mendukung Israel, yaitu negara-negara besar, negara Eropa, ya, itu semua sudah mengakui Palestina. Termasuk sekutu dekatnya Israel itu negara-negara G7. Yang belum mengakui ya tinggal Amerika sendiri saja. Jepang itu tinggal menghitung hari. Ya, konon sudah ada pernyataan bahwa Jepang akan mengakui juga negara Palestina. Jadi 7 anggota negara-negara besar ya yang menguasai perdagangan, ekonomi, militer dunia ini sudah 6 yang sedang, telah dan akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Jadi ini perubahan yang sangat besar. Ya, maka itu apa yang perlu kita lakukan, kita persiapkan umat Islam ini sembari terus kita mendoakan, ya, juga kita memberikan support, dukungan politik, dukungan media, ini penting media ini, ya. Kemudian juga dukungan publik berupa tekanan-tekanan, aksi-aksi rakyat sipil ya di seluruh dunia ini dahsyat luar biasa. Nggak pernah Israel itu mengalami isolasi, keterkucilan di panggung dunia, diplomasinya hancur lebur. Yang dulu banyak negara yang mengakui dan
menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, sekarang dalam 2 tahun ini pada mundur, balik badan semua, memutuskan hubungan diplomatik, ya, mulai dari Afrika Selatan, Brasil, Meksiko, kemudian negara-negara Amerika Latin, ya, itu sudah sejak 2024 itu sudah memutuskan hubungan diplomatik. Ya, aksi-aksi massa di jalanan di kota-kota besar dunia juga pecah. Ya, Bangkok saja, ya Bangkok ya, negara ASEAN itu kan mayoritas Buddha ya. Itu yang nggak pernah ada demo Palestina itu sekarang sudah ada, besar lagi. Ya, lebih besar dari Jakarta itu kemarin. Ya. Karena di situ ada kedutaan besar Israel sudah berdiri. Ya, ada hubungan diplomatik dan mereka menuntut hubungan diplomatik antara Thailand dengan Israel ini diputus atau dibatalkan. Pecah juga di Seoul. Seoul itu Korea Selatan, negara yang sangat apa ya? Kalau kita jalan-jalan ke sana itu agak rasis rakyatnya itu, ya, memandang orang lain gitu ya, dan individualis gitu. Ya, kita tahunya Korea Selatan ini kan melalui artis-artis K-pop gitu ya. Itu juga yang tadinya nggak peduli itu tiba-tiba demonstrasi besar itu di ibu kota Seoul. Di kota yang lain juga sama, di Eropa, negara-negara maju, ya, yang secara dunia itu makmur, ya, glamor, tempatnya fashion, tempatnya orang senang-senang, bahkan ya kota seperti apa itu di Swiss, ya, di Swiss saja itu apa demo gitu sekarang. Oslo, Norwegia, Stockholm di Swedia. Ya, kemudian di London, Paris, ya, Berlin, semuanya. Sekarang ini pecah aksi dan ini merupakan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang harus kita lakukan umat Islam dalam persoalan apa namanya perubahan ini? Kita umat Islam tentu saja adalah umat yang paling bertanggung jawab dan punya PR paling besar di pundak kita untuk membebaskan Palestina. Ya. Dukungan dari luar itu adalah bonus dari Allah. Gitu ya. Jangan kita mengandalkan dukungan itu. Jangan sampai nih karena udah banyak aksi demo kemudian di luar negeri, negara-negara non-muslim, lalu kemudian umat Islam berpangku tangan, ya. Kemudian kita tenang-tenang aja, adem ayem gitu ya. Tidak mengawal peluang kemerdekaan Palestina gitu ya. Ini sangat besar sekali peluangnya sekarang ini. Saya mencatat ada 11 poin ya, nanti ada tulisan saya insya Allah di Republika besok untuk apa namanya sebagai bentuk refleksi peringatan 2 tahun operasi Badai Al-Aqsa yang terjadi di jalur Gaza, kemudian ditindas, dibantai oleh Israel dalam peristiwa genosida yang paling mengerikan di abad ini. Nah, apa yang harus menjadi kewajiban kita saat ini adalah memperkuat basis ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan tentang Baitul Maqdis ini PR utama kita. Ya, jadi persoalan penjajahan Palestina, persoalan penjajahan terhadap Masjidil Aqsa itu tidak bisa selesai hanya di meja perundingan. Ya, tidak bisa selesai hanya dengan militer, tindakan militer. Ya, semua baik operasi tindakan militer maupun diplomasi di dunia internasional itu harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang benar. Itulah yang dilakukan oleh musuh umat ini, yaitu entitas Zionis Israel. Ya, Israel itu sangat-sangat ideologis. Ya. Ya, baik yang kubu sekulernya, kubu kirinya, sampai yang sayap kanan dan ultra kanan, yang sekarang koalisinya itu dipimpin oleh Benjamin Netanyahu. Netanyahu ini sejak muda memang sangat radikal. Tapi tidak ada dunia memberikan cap label ini adalah seorang teroris radikal Yahudi. Nggak ada. Aneh bin ajaib kan? Nah sekarang ini pecah. Runtuh. Ya, mitos bangunan yang dibangun oleh media-media barat, yang disupport ya, dananya oleh Israel, ya, itu sekarang Benjamin Netanyahu ini sekarang jadi buronan. Ya, dia dikejar mau ditangkap oleh Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida, ya, pelaku kejahatan perang, dan dia tentu saja adalah sebagai teroris nomor 1 sekarang ini. Osama bin Laden namanya udah nggak ada, ya. Walaupun daftarnya masih ada, ya, Al-Qaeda, Taliban, Hamas itu organisasi teroris.
Ya, tapi orang sekarang mata dunia sekarang tertuju kepada siapa? Netanyahu ini orang nomor 1 yang dicari sebagai teroris internasional. Jadi berubah semua tatanan. Jadi meja itu terbalik. Ya. Permainan ini terbalik semua. Ya, inilah berkah yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Ya, padahal kita umat Islam ini lagi lemah-lemahnya. Persatuan nggak ada, ya, kekuatan militer juga lemah, gitu ya, kocar kacir, gitu, ya. Pemimpin-pemimpin negeri Islam ini mau menyelamatkan diri masing-masing, nggak peduli kepada penderitaan rakyat Gaza, tapi Allah hadirkan penolong-penolong, ya, tentara-tentara yang bergerak di atas muka bumi ini untuk menolong masalah Palestina, ya, seperti di media, ya. Narasi di dunia digital, ya, Israel itu sebelumnya mendominasi kemudian tumbang. Semua narasi yang dipropagandakan oleh Israel bahwa kami sedang melakukan pembelaan diri, ya, kami adalah korban, ya, dari kekejaman atau terorisme Hamas, sekarang semua berubah. Orang tidak percaya dengan narasi itu. So apa? Fakta setiap hari, televisi, media sosial, internet, ya, itu semua membeberkan fakta-fakta, ya, siapa sebenarnya yang teroris sesungguhnya itu. Ya, korbannya anak-anak, perempuan, ya, jurnalis, wartawan, semua 200 lebih yang sudah dibantai oleh Israel. Kemudian fasilitas sekolah, tempat ibadah, bahkan tenda-tenda tempat pengungsian yang disiapkan oleh PBB, Badan UNRWA, ya, sebagai badan internasional yang mengurusi masalah pengungsian di Palestina, itu pun dihajar oleh Israel. Ya, jadi sudah tidak ada lagi narasi yang bisa dipertahankan oleh Israel, ini semua sudah berubah. Nah, sebab itu ilmu pengetahuan ini penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya ingin memulai kita ini untuk membuka mata dan membuka telinga serta hati kita untuk melihat fokus kepada satu surat yang ada dalam Al-Quran. Ini sangat penting, yaitu surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini bukan hanya sekedar ayat 1 yang sering kita hafal, kita baca, kita sangat populer, ya, yaitu ayat tentang Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Peristiwa tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering dibaca, dikaji, kemudian disampaikan dalam tabligh, ceramah-ceramah ketika peristiwa Isra Mi'raj, itu pun setahun sekali. Ya, udah setahun sekali, ayatnya cuma 1 yang dibahas, udah gitu dicampur dengan apa? Ngebodor, atau ngebodor. Ya, lebih banyak ngelawaknya daripada inti pelajaran tafsir ayat 1 surat Al-Isra. Nah, ini harus kita perbaiki cara-cara seperti ini. Ya, kita malu mestinya dengan umat di luar Islam, ya, yang tergerak hatinya, terbuka matanya, membela Baitul Maqdis, membela Palestina, menuntut negara-negara mereka, pemerintahan mereka untuk segera mengakui Palestina itu merdeka dan berdaulat dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, begitu mereka begitu semangatnya itu. Nah, sementara kita ini umat Islam, ya Allah, ya, sedih, ya. Kita punya surat yang sangat istimewa ini tidak kita pelajari. Nah, apa yang pertama di sini saya bawakan kitab tafsir surat Al-Isra yang ditulis oleh seorang ulama ahli tafsir berkebangsaan Palestina. Beliau tinggal di Yordania karena terusir, ya. Keluarganya, orang tuanya itu terusir dalam peristiwa Nakbah tahun 1948. Jadi waktu itu ada warga Palestina mengungsi keluar itu 750.000 orang. Tahun itu, tahun 1948. Ya, 750.000 itu ya setengah dari populasi Palestina pada waktu itu. Jadi 50%-nya itu migrasi keluar, ya, direlokasi paksa oleh tentara-tentara Zionis yang didukung oleh negara-negara asing, ya. Nah, surat Al-Isra ini, ya, beliau ini unik dalam pembahasannya, namanya Profesor Dr. Ahmad Naufal. Profesor Ahmad Naufal, ya, guru besar ilmu tafsir Al-Quran di Universitas Yordania, itu menghubungkan ternyata surat Al-Isra ini memiliki networking, ya, network dengan surat-surat lainnya. Jadi surat ini tidak berdiri sendiri ternyata. Ya.
Beliau memulai pembahasan tafsir surah Al-Isra itu dengan diagram bagan, ya, itu syabakat alaqat suratil Isra. Apa hubungan-hubungan, networking, jaringan-jaringan yang menghubungkan surat Al-Isra ini dengan surat-surat lainnya di dalam Al-Quran. Ya, mulai dari surat-surat Makkiyah loh Pak. Dari surat Makkiyah sudah ada. Ya, yaitu terhubung dengan apa? Surat An-Nahl. An-Nahl itu juz yang keberapa? Juz 14 sebelum ada surat Al-Isra. Nah, kalau Bapak mundur ke belakang, nah itu surat yang nempel sebelum surat Al-Isra itu adalah surat An-Nahl. Itu ada hubungannya. Kemudian dengan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini satu surat setelah surat Al-Isra. Yang biasa kita baca pada hari Jumat. Setelah itu ada surat Al-Hadid. Ini juga periode Makkiyah. Surat Al-Hadid artinya besi, ya. Kemudian ada hubungan networking surat Al-Isra ini dengan surat Al-Jumu'ah. Al-Jum'at, ya biasa kalau beberapa masjid imamnya itu kalau hari Jumat dia baca surat Al-Jumu'ah, ya, salat Jumatnya itu. Surat Al-Jumu'ah dengan biasa baca surat As-Saff, ya. Nah, surat Al-Jumu'ah ini ada hubungannya dengan surat Al-Isra. Lalu surat At-Taghabun itu juga di juz 28, ya. Nah itu. Jadi Jumat At-Taghabun juz 28. Kemudian As-Saff itu juz 29. Surat As-Saff. Itu ada hubungannya dengan surat Al-Isra. Al-Hasyr, ya, di juz 29 juga ada hubungannya dengan surat Al-Isra. Surat Al-A'la di juz Amma ada hubungannya dengan surat Al-Isra. Surat Yusuf. Nah, surat Yusuf ini cerita tentang Nabi Yusuf dari kecil sampai beliau sukses, ya, menjadi perdana menteri atau menteri segala urusan di zaman Fir'aun, sebelum Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu eranya beda. Jadi masa hidupnya Nabi Yusuf itu lebih dulu kurang lebih 400 tahun sebelum Nabi Musa lahir. Nah, itu awal eksodus Bani Israel dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Mesir. Itu awal masuknya di situ. Maka ditampilkanlah surat Yusuf ini lengkap utuh dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kemudian surat Al-Furqan ada hubungannya, ya, dengan surat Al-Isra. Al-Furqan artinya pembeda antara yang hak dengan yang batil. Surat Al-Insan di ayat surat juz 29. Ya, sebelum juz Amma itu ada surat Al-Insan namanya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Biasanya surat ini dibaca subuh pada hari Jumat. Jadi kalau sholat subuh hari Jumat itu dulu ayah saya almarhum itu selalu rutin baca mengimami sholat subuh berjamaah, ya, itu dengan bacaan surat Al-Jumu'ah. Itu rakaat pertama. Nah, kemudian rakaat keduanya surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Kemudian ada surat Al-Ahzab hubungannya dengan surat Al-Isra. Surat Fatir di juz 23 sebelum surat Yasin itu juga ada hubungannya dengan surat Al-Isra. Surat Al-Fatah, inna fatahna laka fathan mubina, itu juga ada hubungannya dengan surat Al-Isra. Terakhir adalah hubungan surat Al-Isra ini dengan Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Ya, karena sama-sama bicara tentang apa? Bani Israel. Gitu ya. Bicara tentang Bani Israel, kisah mereka di zaman dahulu, ya, bersama Nabi Musa. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, pembangkangan, ya. Itu semua dibuka, ya, dibongkar, ya, oleh Allah dalam Al-Qur'an di dua surat ini, yaitu surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa, ya. Nah, ini kesimpulan secara umum, ya. Ada hubungan antara surat Al-Isra dengan surat-surat lain yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik, kita lihat di sini masuk ke dalam pembahasan pertama, al-alaqat ma baina suratil Isra wa baqis suwaril musabbihat. Apa hubungan antara surat Al-Isra dengan surat-surat yang dimulai dengan subhana atau sabbaha, ya, atau sabbihisma. Nah, itu kan namanya surat tasbih namanya. Jadi surat Al-Musabbihat. Jadi yang dimulai dengan kata Maha Suci Allah atau sucikanlah nama
Allah itu ya, atau sabbah sabbaha subhanalladzi asra, itu udah jelas subhana ya. Tapi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu juga dimulai dengan tasbih ya. Nah, ini ada 6 surat. Ya, Al-Hadid dimulai dengan tasbih, Al-Hasyr dimulai dengan tasbih, As-Saff dimulai dengan tasbih, Al-Jum'at dimulai dengan tasbih, At-Taghabun juga Al-A'la dimulai dengan tasbih. Nah, apa kata beliau? Minal badihi wat tabi'i an nabhatsal alaqah baina suwaril musabbihat fahiya tajma'uha fatihatun wahidah. Ya, secara alamiah, ya, secara aksiomatik kita mesti membahas hubungan antara surat-surat yang diawali dengan tasbih, ya, fahiya tajma'uha fatihatun wahidah, itu diawali kesamaannya itu dengan satu poin. Apa kesamaannya? Dimulai dengan satu pembukaan yang sama. Mislama annahu minat tabi bahthul alaqa baina suwaril hamd wa kadzalika suwar alif lam ra wa suwar hamim wa hakadha. Nah, jadi kita lihat dari apa? Kata-kata subhana, sabbihisma, kemudian sabbahalil lillah ya. Fakullu majmu'atin minas suwar tantazimuha fatihatun muayyanah la yumkinu illa ayyakuna bainaha alaqat ya. Setiap klaster, kelompok surat-surat itu ya, yang dimulai dengan metode yang sama, kalau ini musabbihat berarti tasbih awalnya kan, itu selalu dihubungkan, disatukan dengan model tertentu yang tidak mungkin ya, illa ayyakuna bainaha alaqat. Tidak mungkin semua itu terjadi kebetulan. Lah, kok 6 surat dimulai dengan tasbih? Apakah kemudian setiap surat itu berdiri sendiri maknanya? Tidak mungkin. Pasti ada keterkaitan dan keterhubungan di antara surat-surat yang memiliki pembukaan dengan jenis model yang sama redaksi dibukanya surat itu. Ya, pasti ada hubungannya. Nggak mungkin dia berdiri sendiri, tidak terhubung satu dengan yang lain. Fahal tatawaqqa anna manzumat alif lam mim khaliyatun minal alaqat awit tawasin bil qat'ila wal burhan baina yadaik min khilali ba'thi alaqatis suwaril musabbihat. Maka beliau juga menegaskan, demikian pula berlaku bagi surat-surat, misalnya ada surat-surat yang dimulai dengan alif lam mim. Al-Baqarah ya kan? Kemudian Ali Imran itu alif lam mim. Ya, dan yang lainnya juga ada alif lam, atau surat ya Hamim, Tosin dan sebagainya. Itu pasti ada hubungan di antara surat-surat yang memiliki karakter yang sama itu. Nah, bisa kita lihat dari surat-surat yang diawali dengan tasbih. Nah, di sini. Lalu kemudian beliau menyatakan apa? Wa na'ni biha as-suwar sab'al lati tabtadi'u bit tasbih. Ya. Surat yang dimulai dengan tasbih itu ada berapa? Ada 7. Ya. Yaitu surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini urutannya nomor berapa? Dalam mushaf nomor 17 urutannya. Walaupun dia ada di juz 15 tapi urutan suratnya nomor 17. Berapa ayatnya? Total ayat surat Al-Isra ada 111. Juz keberapa? Di 15. Kalau ditotalkan, nah ini bukan apa namanya cocok logi ya. Ini ada maknanya ini. 17 ditambah 111 tambah 15 tambah ya. Jadi 3 itu nomor surat, urutannya berapa jumlah ayatnya, dan juz berapa, itu totalnya surat Al-Isra itu keluar angkanya berapa? 143. Kullul arqam fardiyah. Ya, setiap angka di situ dia adalah ya ganjil. Ya, ganjil. Ya, artinya dia berdiri sendiri gitu ya. Baik di dalam 17 itu angkanya 7. Ya, kayak plat ganjil gitu ya. 111 ujungnya 11. 15 ujungnya 5 itu semua angka-angka yang ganjil ya. Surat Al-Hadid sekarang yang kedua yang dimulai dengan tasbih. Itu urutan suratnya nomor berapa? 57.
Berapa jumlah ayatnya? 29. Berapa di juz keberapa? 27. Sama, angkanya itu adalah angka ganjil semua. Jumlah totalnya berapa? 113. Ya, totalnya 113 ganjil. Yang tadi 143 juga ganjil ujungnya. Ya. Yang kedua, surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ini posisi suratnya di nomor berapa? Mushaf 59. Ya, ayo sekarang kita ngaji ini ngelek ya, karena berkaitan dengan angka nih, dengan urutan. Ya, ini bukan tebak-tebakan ya, ini betulan, ini ilmu ini. 59 urutannya mushaf. Berapa ayatnya? 34. Juz nomor berapa? 28. Hasilnya 111. Nah, apa maknanya? 59. Ini al-arqam munasofah. Nomor-nomornya itu ya bisa terbagi menjadi dua ya, menjadi masing-masing mendapatkan separuh-separuh. Al-arqam munasofah gitu ya. Nah, ini. Jadi ini bisa dibagi ya ketiga angka atau urutan ini. Kemudian surat Shaf itu nomor suratnya 61, jumlah ayatnya 14, juznya di nomor berapa? 28. Jumlah totalnya 103. Apa maknanya di sini? Yang menjadi perhatian adalah sebagian angkanya itu ganjil, sebagian lagi genap. Ya. 61 1 ganjil, 14 4 genap. 28 genap, ya, 103 ganjil kan begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah taala, bisa kita lihat lagi surat Al-Jumu'ah. Ya, Al-Jumu'ah ini nomor urutannya berapa di mushaf? 62. Oke. Ayatnya berapa? 11. Juznya nomor 28. Total berapa? 101. Al-Arqam munasofah sama. Nomor-nomornya itu dia terbagi menjadi dua ya, setengah-setengah. Ada yang ganjil, ada yang genap ya. 62 genap ya, 11 ganjil, 28 genap lagi, 101 ganjil gitu ya. Nah, itu. Jadi unik ini. Jadi unik ya. Sama dengan surat Al-Hasyr 59 ganjil, 24 genap ya, 28 genap lagi, ininya 111 ganjil kan gitu. At-Taghabun nomor surat berapa? Ke-64. Ayatnya 18. Juznya 28. Total 110. Semua angkanya itu genap. Ya, 4, 8, 8, 10 genap semua. Surat Al-A'la 87 posisi suratnya ya, urutan mushafnya, kemudian ayatnya berapa? 19. Juz ke berapa? Nomor 30, jumlahnya berapa? 136. Ya. Nah, berarti ini apa? Nah, ini namtun mutafarrid. Dia memiliki ciri khas, keunikan tersendiri. Ya. Ada pertamanya itu ganjil, kemudian ganjil lagi 19, kemudian genap 10 sama 36 ya. Nah, Pak Ibu rahmati Allah SWT, ini sekedar hitung-hitungan seperti ini supaya kita hidup ya. Kita memperhatikan ini secara lebih jeli, lebih detail ya. Kenapa? Lam ta'ti suratani minha mutataliyah illa Shaf wal Jum'ah. Wal baqi jaa mutafarriqan. Dua surat dari yang dimulai dengan sabbaha atau tasbih atau sabbihisma itu yang berurutan cuma surat As-Saff dan Al-Jumu'ah. Sisanya itu terbagi-bagi ya, tidak berurutan. Tidak seperti surat As-Saff dan Al-Jumu'ah itu satu juz dan satu rangkaian ya. Saff dulu baru surat Al-Jumu'ah. Tapi yang lain itu terpisah. Al-Isra di juz berapa? 15, Al-Hadid di juz 27, Al-Hasyr di juz 28. Kemudian At-Taghabun di 28 lagi, kemudian Al-A'la di 30 ya. Wa ta'lilu dzalika anna Shaf wal Jumu'ah tufidul ijtima'. Ya.
Kenapa? Alasannya surat As-Saff dan Al-Jumu'at ini itu berarti menghasilkan apa? Perkumpulan. Ya, orang sholat Jumat kan harus softnya bagus, ya nggak? Karena sholat Jumat ini sholat berjamaah yang massal gitu. Coba kalau sholat berjamaah zuhur hari biasa kayak tadi, berapa saf di sini? Ada sampai penuh sampai belakang? Nggak ya? Nah, kira-kira 10 lah, udah bagus. 10 saf misalnya, itu. Tapi kalau Jumat, lebih, bahkan luber kemana-mana. Ya, bukan hanya di masjid ini, tapi di masjid-masjid yang lain. Maka dia sebelum ada surat Al-Jumu'at, perintah Allah tentang apa? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, hendaklah datang ya, menyambut seruan Allah ya. Kemudian tinggalkan jual beli, itu diawali dengan apa? Sebelumnya surat As-Saff. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Allah itu mencintai orang-orang yang berperang di jalannya itu secara apa? Berbaris rapi, teratur. Ka'annahum bunyanum marsus, seolah-olah mereka itu adalah bangunan yang tersusun indah, tersusun rapi, tidak mudah untuk dijebol, tidak mudah untuk diruntuhkan. Nah itu. Jadi surat Shaff Al-Jumu'ah ini jadi satu kesatuan. Ya, secara maknawi ya, makanya dia berurutan datangnya. Shaff lalu kemudian Al-Jumu'ah. Tapi surat yang lain tidak demikian, ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan Al-Isra dan Al-Hadid. Apa hubungan surat Al-Isra dengan Al-Hadid, saudara-saudara? Ya, lompat nih dari juz 15 ke juz 27. Baru ada sabbaha, subhana, sabbaha. Ya. Awalul musabbihat suratul Isra. Wa thaniha suratul Hadid. Surat pertama yang diawali dibuka dengan kalimat tasbih itu adalah surat Al-Isra. Surat tasbih yang kedua diawali dengan tasbih itu surat yang kedua apa? Al-Hadid. Famadza baina surataini min wasya'ija wa alaqatin? Apa hubungan antara dua surat ini? Apa ya irisan-irisannya? Ya, apa rajutan-rajutannya? Apa tenunan-tenunannya? Hubungan-hubungan di antara kedua surat ini yang jaraknya jauh, dari 15 baru ketemu lagi subhana atau sabbaha di juz 27. Ya, berarti kalau dikurang berapa? 27 kurang 15 berapa? Angkanya berapa? 12. Jadi baru 12 juz kemudian baru ketemu surat yang diawali dengan tasbih setelah subhanalladzi asra. Wa hadzal Qur'anu mu'jizun fi nassihi wa bayani. Al-Qur'an ini, teman-teman, itu mukjizat dalam nasnya, dalam teksnya dan penjelasannya. Ya, ini enggak main-main, enggak kaleng-kaleng. Wa hadza amrun qad faragha minhu wa husima kama fi suratil Isra nafsiha. Perkara kemujizatan Al-Quran ini sudah ditetapkan dan dipastikan, ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Isra itu sendiri. Yaitu ayatnya berapa? 88 surat Al-Isra. Qul la ini jatama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya ya jin, manusia seluruhnya berkumpul, bersatu padu untuk mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu menandinginya. Tidak akan bisa menghadirkan yang seperti itu. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun sebagian mereka menolong sebagian yang lain. Masya Allah. Mu'jizun fi nasaqih wa tisaqih. Quran ini mukjizat dalam tatanannya dan keserasiannya. Jadi serasi Al-Quran ini. Ya, kalau kita paling biasanya ada istilah kerapian itu ada pada misalnya gigi ya. Orang disebut bagus gitu, kalau dilihat giginya itu rapi, rata. Nah, tapi nggak ada ternyata
manusia yang giginya betul-betul rapi 100% tuh nggak ada. Ya, itu manusia ya. Tumbuh-tumbuhan, kita mau bikin bikin bentuk tumbuhan, kita potong-potongin supaya jadi bentuk macam-macam, kayak labirin macam-macam. Ya, pasti aja ada tidak serasinya itu. Ya, mau dibikin macam-macam itu, tapi Al-Quran ini Masya Allah, ya, ittisab, ya, keserasiannya itu dari awal sampai akhir. Inna fis surah wa inna baina suratin wa surah wa mu'jizun fi tartibihi wa mu'jizun fi rasmihi wa mu'jizun fi kulli wajhin. Jadi mukjizat Al-Quran dalam keserasiannya itu ada pada setiap satu surat atau satu di antara dan dua surat itu. Mukjizat juga dalam tertibnya, susunannya. Mukjizat dalam penulisannya, rasamnya, ya, penulisan Al-Quran. Mu'jizun fi kulli wajhin, dalam setiap seginya, semua mukjizat. Wa daiman nukarrir a'zamu aujuhil i'jaz alla tantahiya aujuhul i'jaz. Sampai ada ulama menyatakan kaidah sebaik-baik dan seagung-agung aspek kemukjizatan Al-Quran itu apa? Yaitu ketika tidak pernah berhenti, tidak pernah ada final, ya. Tidak pernah final bentuk-bentuk kemukjizatannya. Jadi terus lahir yang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Kemukjizatan Al-Quran itu ya. Beda dengan tulisan manusia. Kalau tulisan manusia banyak kurangnya, banyak salah titiknya, komanya. Ya, kadang redaksinya salah, dipahami oleh orang salah. Ya, akhirnya jadi salah paham atau paham salah. Ya, tapi Al-Quran enggak. Al-Quran itu enggak akan melahirkan kesalahpahaman. Karena jelas, ya, bayyinun, ya. Di dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu petunjuk bagi manusia, dan petunjuk itu isinya adalah penjelasan-penjelasan dari petunjuk. Jadi apa yang ada petunjuk dalam Quran itu dijelaskan dengan detail, ya, oleh Allah Subhanahu, supaya tidak menyisakan ruang orang untuk salah paham gitu ya. Beda dengan tulisan manusia. Ya. Kita nulis di medsos aja, ya, ngomong sedikit salah, ngomong panjang salah kalau dibaca sama istri. Betul. Iya, jadi masalah itu. Kok begini ngomongnya? Padahal ngomong apa, kita nggak ngomong niatnya apa-apa gitu kan. Tiba-tiba dibaca orang, ya itu dibaca secara keliru, ya, bisa menyinggung atau lain sebagainya, ya. Tapi Al-Quran tidak. Dibaca oleh orang yang sedang nangis, Al-Quran itu bisa menjawab, menguraikan kesedihan orang yang membaca atau yang sedang gundah gaulana. Dibaca oleh orang yang semangat, Al-Quran bisa memotivasi lebih semangat lagi. Al-Quran dibaca oleh orang yang punya banyak masalah, Al-Quran memberikan petunjuk, ya, bagaimana masalah-masalah itu bisa diuraikan dengan baik gitu ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ya, kalau kita baca Quran, istilahnya gimana Pak ya? Kalau baca buku biasa, itu kalau nggak baca dari awal nggak nyambung, betul kan? Nggak nyambung. Mesti baca dari muqaddimahnya baru masuk bab 1, bab 2. Kalau kita baca asal aja, buka bab 3 langsung baca, nah kagak paham loh. Apa yang dimaksud oleh penulis ini? Ya, nggak mungkin bisa paham. Sebab dia harus ada penjelasan awalnya dulu, muqaddimah seperti apa, postulatnya apa, ya, apa pentingnya ini. Ya, tapi kalau Al-Quran, ente mau baca halaman berapa aja, mau baca surat apa aja, itu ya nyaman, ya, enak dibaca, enak, kemudian dipahami juga enak. Kadang-kadang juga sesuai dengan perasaan hati kita. Ketika hati kita lagi begini, kita baca buka Al-Quran, oh ternyata kita bisa bikin adem, bikin tenang. Itu hebatnya Al-Quran itu. Dan tidak membosankan jadinya. Sebab banyak aspek-aspek dalam Quran itu yang diulang-ulang, ya kan? Kisah Nabi Adam diulang banyak di beberapa surat. Kisah Nabi Ibrahim diulang. Tapi orang nggak bakal bosen, Pak. Baca kisah Nabi Adam di surat Al-Baqarah, dengan surat Al-Maidah, dengan di surat di surat yang lain itu, termasuk di surat Toha, ada kan kisah tentang Nabi Adam itu. Itu perspektifnya berbeda-beda.
penekanannya beda-beda. Jadi orang nggak bosan dan bahkan dapat ilmu baru, dapat perspektif baru. Oh, kisah Adam ini ternyata saling terhubung. Yang ini bicara tentang ini, yang itu bicara tentang anaknya, ini bicara tentang manajemen hidup di dalam sorga supaya diterapkan di dunia bagaimana. Kisah Nabi Musa juga sama, paling banyak diulang dalam Quran. Tapi kita baca kisah itu nggak bosan. Kenapa? Beda. Langgamnya beda, iramanya beda, isi ceritanya beda dari yang sebelum-sebelumnya. Luar biasa Al-Quran ini, Pak. Jadi itu makanya dia disebut sebagai mukjizat, ya, beda dengan kitab-kitab tulisan manusia, ya. Kemudian apa? Wa hadza haditsun 'anil ijaz fin nasaqi wat tertib. Inilah pembicaraan kita tentang mukjizat Al-Quran dalam susunan dan tertibnya, ya. Wal'an linanzur ila ma baina suratul Isra wa taliyatiha wa thaniyatiha fil musabbihat suratul Hadid. Nah, maka mari kita lihat apa hubungan surat Al-Isra dengan surat Al-Hadid ini. Pertama, al-qadiyah al-mihwariyah. Sekarang jam 1 kurang 10. Ini masalah utamanya apa? Isu sentralnya apa? Ya, apa yang menjadi tema pokoknya di antara dua surat ini? Apa tema pokoknya? Bukan tema pokoknya tema gitu ya, tapi tema sentralnya, tema utamanya itu apa? Ya, itu adalah mihwaru suratil Isra wa wahdatuhal mawdu'iyya wa mawdu'ar rais as-sira. Ya, tema utama surat Al-Isra dan yang menjadi satu kesatuan temanya secara keseluruhan dan tema pusatnya, ya, porosnya adalah sira, konflik. Ya, gelut. Ya, kalau kata orang Sunda gelut, ya. Tapi gelutnya ini bukan gelut fisik. Ini gelut dalam hal lebih dahsyat daripada fisik. Apa? Akidah. Ya, ideologi. Ya, cara pandang, ya, terhadap dunia, terhadap alam semesta. Ya, ini yang berbeda tajam antara umat Nabi Muhammad SAW dengan Bani Israel. Yaitu apa? Sira apa? Konflik apa? Sira'u ummatil Isra ma ummati Israel fi ardil Isra. Yaitu tentang konflik dalam surat Al-Isra ini bicara tentang intinya apa? Konflik antara umat Nabi Muhammad yang diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ya. Dengan siapa konfliknya? Dengan umat Bani Israel. Ya, yang seperti kita saksikan sekarang. Bahkan ribuan tahun lalu sudah ada konfliknya. Di zaman Nabi, konflik umat Islam dengan Yahudi Bani Israel. Sehingga mereka terusir dari Madinah, terusir dari Jazirah Arab. Ya, kemudian setelah dikuasai oleh umat Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, terjadilah transformasi besar di Yerusalem, itu menjadi kota bagi pemeluk tiga agama, ya, Islam, Yahudi dan Nasrani, begitu ya. Ini nggak ada dalam sejarah, ya kota Yerusalem, Al-Quds itu menjadi ibu kota yang toleran, aman, damai, mengayomi seluruh umat beragama, ya, seperti yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa Muslim. Itu makanya kalau mau damai solusinya konflik Israel Palestina. Ya cuma satu negara, Pak. Kalau kita bicara ideal, ya. Sekarang kan ada istilah solusi dua negara. Israel saja menolak, ya. Amerika juga menolak. Amerika itu apa kata Israel, gitu kan, begitu. Lalu kita datang membawa solusi dua negara, ya nggak mungkin. Apa yang solusi yang realistis dan pernah terjadi dan itu sudah teruji selama berabad-abad di bawah kepemimpinan umat Islam sejak masa Umar bin Khattab, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, lanjut sampai, ya, Masjidil Aqsa itu lepas, Baitul Maqdis, Yerusalem itu lepas dari umat Islam pada tahun 1967. Itu semua sudah teruji bahwa yang bisa mengayomi tiga agama ini, ya, dengan aman, damai, toleran, itu cuma Islam yang bisa memberikan kedamaian dan toleransi itu. Ya, maka solusinya sebenarnya adalah one state solution, itu adalah ya Palestina. Jadi
warga Yahudi yang beragama Yahudi itu membaur, jadi warga Palestina. Itu pasti ya hidupnya aman itu, nggak ada konflik. Ya, karena secara akidah umat Islam menerima mereka sebagai sebuah fakta. Ya, kita disuruh toleransi, lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum a'malukum. Kemudian lahum ma'alaina wa alaina wa lahum malana wa alaihim ma'alaina, gitu kan kaidahnya begitu. Ya. Nah, tapi kalau Israel yang mau menguasai dulu, misalnya perang salib, ya, itu wilayahnya cuma dikuasain oleh orang Kristen saja. Kerajaan Katolik yang kerajaan Kristen yang berkuasa, ya, itu menyingkirkan Yahudi, disingkirkan, umat Islam juga disingkirkan, tidak ada toleransi di antara umat beragama. Yahudi sekarang berkuasa sejak tahun 1948 di Palestina, di Yerusalem, ya. Nggak ada toleransi bagi siapa? Bagi Kristen maupun bagi umat Islam. Orang Kristen di sana diludahin. Ya kan? Diludahin, Pak. Padahal yang belain Israel pakai baca ayat-ayat di Bible itu ya orang Kristen. Ya, kemarin Netanyahu ngomong di depan Gedung Putih, konferensi pers, ya, dia bawa ayat Perjanjian Lama dalam Bible, ya. Aku akan memberkati siapa saja yang memberkatimu, wahai Abraham, dan aku akan mengutuk siapa saja yang mengutuk kamu. Itu dipakai ayat itu oleh orang-orang Kristen Protestan dimanapun. Ya, dan paling kuat itu di Amerika. Ini Protestan evangelis yang menjadi pembela Israel. Ya, sama di Indonesia juga, kalau yang belain Israel itu berarti dia rata-rata Protestan. Ya, dia pakai ayat dalilnya itu, Kitab Kejadian ayat 12:3. Ya. Gitu. Jadi sangat-sangat rasis gitu. Itu dikatakan bahwa ayat itu dijadikan alat legitimasi untuk menghancurkan warga Palestina. Kenapa? Karena menentang Israel. Jadi kalau menentang Israel berarti Anda menentang Abraham. Kalau Anda menentang Abraham, Nabi Ibrahim maksud mereka, ya. Walaupun kita mengatakan Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan seperti yang mereka klaim. Kalau menentang Abraham berarti kamu akan dikutuk oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhannya kejam sekali itu. Ya, membela Israel mati-matian gitu kan. Siapa saja yang menentang Israel, nasibnya itu akan seperti rakyat Gaza yang dihancurkan oleh Zionis gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu. Nih, surah konflik antara umat Islam dengan umat Bani Israel di negeri Isra dan Mi'raj, yaitu Palestina. Wa manhajun nasri li ummatil Isra ala ummati Israil. Ini poin utamanya di sini. Bagaimana surat Al-Isra itu menyampaikan cara bagaimana kita bisa menang atas umat Israel. Itu semua ada di surat Al-Isra. Metodenya apa? Cara kita menang melawan mereka apa? Itu ada di surat Al-Isra. Wa tahrirul masra wa ardil Isra, dan bagaimana kita bisa membebaskan tempat Isra-nya Nabi dan tempat Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Hadza huwa maudhu suratul Isra al-mihwari. Inilah tema utama surat Al-Isra yang paling pokok. Itu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Nanti insya Allah kita sambung lagi kapan waktu. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mari kita perbanyak doa untuk saudara kita rakyat Palestina yang saat ini menghadapi ujian-ujian yang sangat sulit. Ya, kalau kita dapat ujian seperti mereka, kayaknya kita nggak sanggup. Ya, Palestina itu bukan berarti mereka nggak bisa hidup nyaman, bisa. Mereka bisa kerja di negerinya, mereka bisa cari makan sendiri. Tapi dengan perang ini mereka menanggung akibat yang luar biasa. Satu yang mereka inginkan adalah merdeka. Itu yang paling penting. Ya. Apa artinya hidup di tanah air tapi tidak merdeka? Semua diatur oleh Israel. Ya, udara, laut, perbatasan, pertahanan, nggak boleh ada negara Palestina. Kalaupun ada, ya dikasih Palestina yang lemah. Tidak ada pasukan, pertahanan, tidak ada batasan laut, udara, dan darat yang jelas, ya, wilayahnya juga terpisah-pisah, tercabik-cabik antara Gaza dengan tepi barat. Tepi barat itu lebih menyedihkan lagi.
ya, walaupun wilayahnya besar tetapi dibuat kantong-kantong pemukiman ilegal Israel itu di antara satu distrik dengan distrik Palestina yang lain. Jadi kalau orang Palestina mau jalan ke distrik yang lain, ya, itu harus melewati checkpoint Israel dan itu tidak mudah. Ini. Jadi itulah kondisi yang ada sekarang. Ya, mari kita perbanyak doa, perbanyak support bantuan kita karena kita punya banyak hutang budi kepada rakyat Palestina. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.